Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pebisnis nggak ada pensiun, ketemu lagi bersama saya Coach Novianto dan ada Coach Ihsan di seberang Ya, di ujung sambungan sana. Assalamualaikum Coach Ihsan. Waalaikumsalam, Kak Taufik. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Coach Ihsan, sahabat PGAP atau pebisnis nggak ada pensiun di channelnya para pebisnis atau para apa namanya ya teman-teman sahabat yang mau sedang menanjakkan, melejitkan bisnisnya gitu ya, apa yang sedang Ya. dibangun gitu ya, atau dalam rangka mewujudkan apa yang jadi impiannya, gitu ya Coach Ihsan ya. Yes, ya, iya Coach. Nah, ini PGAP ini kan pebisnis nggak ada pensiun. Ya, Ini ya, kalau dari kita sebagai coach dan individu ya, berharap ya, ya. teman-teman ini menyadari bahwa pebisnis itu nggak ada pensiunnya. Sahabat PGAP atau pebisnis nggak ada pensiun, memang channel ini kita buat untuk sarananya para bisnis coach gitu ya, curcol, saling curcol gitu ya. Tapi curcol kita bukan kayak lagi hangout gitu ya, lagi Ya. nyantai-nyantai gitu, tapi terus ngobrol ke sana sini nggak jelas. Insya Allah kita akan bahas curcolan kita atau apa yang kita pikirkan, kita rasakan gitu ya. Kami para bisnis coach pikirkan, rasakan gitu ya, dan dari apa yang kami hadapi, kami temukan gitu ya, dari apa namanya eh, pengalaman-pengalaman kita dalam rangka berinteraksi dengan para coachee, para klien kita gitu ya. Dan itu insya Allah menjadi insight, menjadi inspirasi gitu ya bagi sahabat PGAP juga untuk bisa eh, jika memang eh, apa namanya sejalan dengan apa yang sedang sahabat hadapi gitu ya, itu bisa eh, teman-teman ambil manfaatnya, teman-teman bisa terapkan pada diri teman-teman sendiri maupun pada bisnis teman-teman. Gitu ya Coach Susan ya, tujuannya kita kita apa namanya ciptakan channel PGAP ini gitu ya. Yes, benar banget Coach. Ya, Coach di apa menyambung apa yang udah Coach Susan sampaikan tadi gitu ya terkait dengan saya ngelihatnya sebuah proses gitu ya, sebuah proses untuk pencapaian sebuah tujuan kali gitu ya Coach Susan ya, gitu ya. Ya. Dari para pemilik bisnis ini gitu ya, dari saya ngelihatnya ada mulai dari apa namanya produk creation lah atau mulainya dari ide creationnya kali gitu ya Coach ya. Mulai muncul Hmm. idenya dulu kemudian produknya dimunculkan sampai tadi yang saya garis bawahi, ih kok ternyata bener ya sampai ke environment creation gitu ya. Hmm. Wow, menarik sekali gitu ya. Dan mungkin ini satu kondisi yang sahabat PGAP eh, pemilik bisnis gitu ya, itu mereka sendiri khususnya di Indonesia kali ya, khususnya di Indonesia gitu ya, banyak yang belum menyadari kali khususnya ya. Hmm. Mereka pikir ya pokoknya gue bisa produksi barang gitu ya, produksi Ya. produk gitu ya, bisa gua jual, ada yang beli gitu kan, gua untung, udah Ya. cukup gitu kan. Besok gue produksi lagi gitu ya, gue dagangin lagi ada yang beli gitu kan, udah cukup gitu ya. Nah, ternyata eh, dari apa yang Coach Susan sampaikan tadi, mungkin ada cerita kasus menarik kali ini Coach Susan. Ya. Ya. Ini baru aja ya, Ya, yang ketika saya diminta ya, dipercaya untuk bisa jadi pembicara di Medan ya, ya, ada event yang saya jadi pembicaranya. ya. Hmm. Dia menyadari ternyata selama ini ikut webinar, ikut workshop yang dia ikutin, belum bisa menjawab apa kebutuhan bisnisnya Hmm, dan dirinya. oke, oke. Kita nggak bilang webinar atau konten workshopnya nggak bagus, Salah tapi ya gitu ya. Oke, oke, ya oke, oke. bukan salah gitu, Ah, tapi ah, memang ah. nggak fit dalam kondisi atau tantangan yang dihadapi oleh si Si owner owner tersebut. tersebut, betul, betul. Nah, jadi ketika kita para coach yang mengisi seminar itu eh, khas ya, ya khususnya ya kalau yang saya lakukan eh, saat itu adalah awakening, awakening itu apa ya? Membangkitkan, eh, men- Pencerahan, men- pencerahan, memberikan pencerahan atau penyadaran gitu, penyadaran, ya, ya, penyadaran ya. gitu ya, untuk para audiens sehingga singkat cerita salah satu pesertanya minta ketemu gitu, kemudian dia ngobrol bahwasannya dia nggak terima ya Duh, coach, nggak saya terima. ya nggak terima dengan kondisi bisnisnya coach, bukan nggak terima Oh, saya gitu oh, ya, 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 ya. ya.
saya nggak terima coach kondisi bisnis saya. Saya punya sekolah di daerahnya ya, Ya, eh, tepatnya di Sumatera Utara itu ada sebuah lembaga kota pendidikan lah tertentu gitu lah, ya. sebuah Nah, lembaga pendidikan. nah. Saya juga punya bisnis kue catering gitu gitu, dan itu Oh, si lanjut si orang ini, si ibu ini atau si bapak ini, dia selain punya lembaga pendidikan, punya apa usaha kuliner juga gitu ya. usaha kuliner gitu, kue Menarik. tepatnya kayak kue Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Lancar coach gitu. Hmm. Begitu saya diajak sama ponakan saya untuk buka di Kota Medan, Hmm. bukannya buka kafe nih, ya kan? Hmm. Saya ada rasa ketakutan juga awalnya, tapi ya Oh. udah karena saya lihat nih ponakan saya sudah menjalankan bisnisnya, ya basicnya mereka Oh. punya Oke. coffee shop, gitu kan? Ya, ya, Saya pikir ya tinggal tambah konsep kafe, kenapa enggak gitu kan? ya, Nah, pasti ada modal dong, ya, kan? ya. Kita bisa, Dana, ada dana gitu ya maksudnya ya ya. modal dana tentunya. Hmm. Nah, kemudian sudah berjalan, kalau nggak salah saya ingat itu 2 tahun lah, makanya Si kafe yang baru dibangun sama si ibu ini gitu ya. iya, dengan konsep yang baru ya. Jadi awalnya Hmm. coffee shop, terus si ponakan minta, ayo, eh, Muka baru gitu ya. bilangnya apa ya? Iya, kita kembangin ini yuk, gitu ya, Hmm. bareng Oke, dengan konsep yang baru. oke. Nah, akhirnya masuk ke situ. Nah, tapi ternyata setelah saya menjalankan bisnis, Elaborasi gitu. eh, eh, sudah kolaborasi di situ, kok kayaknya saya belum puas gitu, belum bisa, nggak sama dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Tindakannya sama, tapi ternyata bisnis modelnya kan berbeda gitu. Iya, iya. Nah, jadi beliau menyadari dengan isi dari seminar yang saya bawakan, dia sadar karena topik seminarnya ya temanya ya tema topik Heeh. lah gitu ya judulnya. Iya, heeh, judul judul seminarnya gitu ya. Judul seminarnya itu eh, setup diri sebelum setup bisnis gitu kan. Hmm. 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 Menarik, menarik. Setup diri sebelum setup bisnis. Ya intinya dia ingin mau digali lagi dirinya, potensinya, kehebatan yang terbelenggunya itu eh, seperti apa, bisa bisa dioptimalkan melalui metodologi coaching gitu ya. Hmm. Itu tuh. Jadi, jadi si ibu ini eh, setelah mendapatkan tawaran atau ajakan dari apa sih, keponakan atau sepupunya tadi itu, gitu ya, Hmm. kenalannya tadi itu, kerabatnya tadi itu, terus akhirnya dibukalah si kafe tadi itu dengan model yang dikembangkan tadi, tapi dalam perjalanannya itu ternyata eh, belum memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan eh, apa beliau secara pribadi, gitu ya konsisten. Benar banget. Oke, oke, oke. Sementara padahal dia dia merasa, dia pikir dia sudah pernah, dia punya lembaga pendidikan dan Ya, usaha kue tadi itu apa namanya? Ya paling tidak sejalan dengan apa yang jadi impian, cita-cita atau harapan gitu ya, kebutuhannya dia gitu selama ini gitu ya. Tapi kenapa benar. begitu begitu buka yang satu ini yang dengan dia pikir dia tinggal amati, tiru, modifikasi, bisa jalan gitu aja gitu ya Coach ya. Gitu. Ah, Ada hal yang tidak dilihat di sana, apa? oke. Identitas. Oke, Nah, oke, oke, jadi oke. perilaku seseorang Ya, itu adalah muncul dari apa yang dia pikirkan dan apa yang menjadi identitas dirinya. Ya, ada pola hmm, pikir, pola diri, maka ada perilaku atau pola kerja atau aktivitas atau pola aksinya. Whatever lah perilaku yang kelihatan itu adalah muncul dari apa tadi? Pola pikir, pola diri yang menjadi identitas, baru muncul pola aksinya tadi, aksinya, tindakannya. Oke, tindakannya. oke. Nah, Coach, kan selama ini kita mendengar bahwa sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis gitu ya, atau sebuah usaha gitu ya, seseorang itu bisa menggunakan metodologi atau cara ATM, ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nah, Hmm. dari apa yang Coach Susan sampaikan, ternyata selain ATM, ya, selain melakukan ATM, nah itu udah lebih Pola aksi. terperinci itu gitu ya. Ya. Melakukan ATM, nah dia perlu juga memodeling identitas gitu ya Coach ya. Iya. Jadi kalau dia mau sukses menjadi pedagang yang Ya, sukses, dia ya. ATM-nya bersama ya, eh,
pedagang lain yang lebih sukses. Oke, Nah, oke. kalau dia sukses sebagai pedagang, mau naik level nih menjadi Ya, pebisnis, ya. dia ATM-nya ya bukan hanya konsep bisnisnya itu, tapi Oke, eh, baik, ke- baik, baik. kondisi perilaku, eh, pola pikir si pebisnisnya juga gitu di ATM. Oke, Nah, oke, ini oke, saya oke. ada bahas di buku Smartpreneur, Coach Nobri. Oke, oke. Ya. Ya, 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 Bagaimana ya. orang menyadari fokus dan aksi si pedagang, pebisnis, entrepreneur itu berbeda-beda. Ya, Dan ya. bagaimana bisa menjadi smartpreneur gitu ya. Ya, 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 ya. Ya, jadi sahabat PGAP dapatkan bukunya Coach Ihsan gitu ya. Judulnya agak panjang, cuman yang apa yang saya garis bawahi adalah menjadi seorang smartpreneur gitu ya. Ya, Dan dari apa yang saya baca gitu ya, apa yang saya pelajari dari buku tersebut, ini merupakan kristalisasi gitu ya dari apa yang Kosisan sudah lakukan gitu ya sebagai seorang pebisnis gitu ya. ya. Kosisan ini yang saya tahu adalah seorang pemusik yang beralih menjadi seorang pebisnis gitu. dan dan nggak mudah juga apa yang dihadapi oleh Kosisan gitu ya. Kemudian bagaimana Kosisan bisa bertahan di bisnisnya gitu ya, Ya. bahkan berkembang gitu ya, dan saat ini memutuskan untuk menjadi seorang business coach gitu ya. Itu teman-teman bisa bisa baca di buku Smartpreneur tersebut gitu ya, karena buku tersebut isinya bukan teori gitu ya, bukan hanya eh, omon-omon gitu ya, bukan hanya katanya gitu, tapi itu adalah tadi apa yang apa yang sudah dilakukan oleh Coach Isan ya, di dihubungkan dihubungkan dengan dasar-dasar pengetahuan gitu ya, dan juga penelitian terhadap apa yang sudah orang lain lakukan gitu ya, atau pengusaha lain lakukan gitu terkait dengan usaha mereka, dan itu yang yang apa ya dirangkum, dijahit oleh Kosisan dengan amat sangat menarik gitu ya di buku Smart Planner tersebut gitu ya Kosisan ya. Di print ya, di print. Di- Ya, apa namanya? Emang secara fisik bukunya belum ada Kosisan gitu ya. Insya Sudah Allah. pernah ada dicetak, tapi Heeh. dalam dalam ini self publishing. Oh, self publishing gitu ya, self publishing gitu ya. Sementara izin izin publisinya belum belum ada gitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau kalau mau mendapatkan versi hard copy-nya gitu ya, Bisa di request. beli 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 aja e-booknya Ya, gitu ya, 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 dapatkan e-booknya, terus print ya. aja sendiri gitu ya. Ya, atau request request hard copy. Ya, beda harganya. Oh, iya, 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 iya. Request hard copy pun juga bukan dari apa namanya apa perusahaan distribusi yang ternama gitu ya. Itu Ya, apa namanya printing kosisan house. printing house gitu ya. Oke, kosisan kita kembali lagi Ya, ke topik tadi gitu ya. ya. Nah, ini jadi menggelitik sekali Coach kalau buat buat saya gitu ya. Eh, eh, Emang banyak buku yang bicara tentang bukunya orang-orang pinter gitu ya, orang-orang yang sudah melakukan penelitian gitu ya, dan mungkin juga ada juga bukunya orang-orang yang mereka-mereka yang pakar di bidangnya, entah psikologi, tentang apa segala macam gitu ya. Tapi yang paling menarik dari apa yang eh, belakangan ini sedang saya pelajari, sedang saya baca itu adalah Daniel Kahneman ya, tentang eh, apa berpikir cepat dan lambat gitu ya. Nah, emang eh, kecenderungannya setiap kita gitu ya, kita manusia bahkan para pemilik bisnis ini itu eh, cenderung maunya mikir cepat gitu ya. Hmm, Mikir cepat itu ya, adalah mengandalkan insting ya, ya. Daniel Daniel Kahneman menyatakan ini bukan hal yang salah gitu loh kan, ya, bukan hal yang salah. Namun memang bagi pemilik bisnis khususnya, disarankan untuk mengurangi terlalu menggunakan sistem pertama atau sistem berpikir cepat tadi gitu loh kan. Nah, kalaupun mau melakukan sistem pertama berpikir cepat tadi, eh, biasakan gitu ya, biasakan melakukan sistem kedua terlebih dahulu ya. Nah, eh, sistem pertama yang berpikir cepat dengan cenderung mengandalkan insting tadi itu lama-lama instingnya akan terasah dengan amat sangat baik gitu ya, selama Anda sudah berlatih menerapkan sistem kedua berpikir lambat. ya.
Nah, berpikir lambat pun sebenarnya teman-teman cenderung tidak bisa, sahabat PGAP itu tidak bisa hanya otodidak. Ya, karena apa? Karena di sana ada tuntutan Ya, komitmen, ya, ya. ada tuntutan apa namanya konsisten, Hambatan-hambatan, iya konsisten gitu ya. ada proses transisi. Ada proses transisi, transformasi di sana gitu loh kan. Ya, Dan di sanalah perannya seorang business coach ya yang akan membersamai sahabat PGAP, pemilik bisnis gitu ya, calon ya. calon pebisnis gitu ya. Dalam dalam apa? Dalam tadi teman-teman berlatih untuk bisa mengoptimalkan sistem kedua yang ada di pikiran teman-teman ya, supaya nanti teman-teman pada suatu situasi tertentu, kondisi tertentu, teman-teman bisa langsung menggunakan sistem pertama yang berdasarkan insting tadi itu, Yang sudah terlatih ya. yang sudah terlatih betul Coach Ihsan gitu ya. Ini menarik nih Coach Ihsan, karena di episode-episode PGAP kita sebelumnya gitu ya, kita sudah membahas tentang bagaimana ada prospek yang eh, karena menolak ya, karena menunda, jangan menolak ya, menunda keputusan untuk bekerja sama dengan atau memanfaatkan program bisnis coaching personal gitu ya. Eh, Dampaknya antara lain beberapa waktu kemudian dia mengalami kerugian eh, apa sampai bermiliar-miliar gitu ya. Padahal jika pada saat itu dia bisa mengambil keputusan untuk segera bekerja sama dengan seorang bisnis coach ya, bisa jadi itu bisa diantisipasi ya. Gitu ya Coach Isan ya. Ya, kalau Anda bayarnya gratis, maka Anda jadi produknya. Kalau Anda bayarnya gratis, Anda jadi produknya gitu ya. Ya, Gimana nih Coach Isan nih? ya maksudnya gini, kita melihat sebuah value of content tertentu gitu ya. Ya, Kita misalnya nilai sebuah isi gitu ya. isi, misalnya Oke. podcast gitu ya, Ya, atau webinar gitu ya. ya, ya. Harusnya itu kan punya value gitu ya, yang Anda pikir Mm-mm. ini bagus nih, tapi Anda nggak bayar, Oke. maka Andalah jadi produknya. Produk dari si webinar tersebut gitu ya maksudnya ya. Iya, karena webinarnya ada sponsor, nah penyelenggaranya Oh, kan diwajibkan perlu berapa peserta. oke. Atau Anda lihat sebuah podcast, ya Ya, misalnya PGAP ya. ya. Kehadiran Anda di sini menonton atau podcast yang lain itu kan menjadi produk untuk si Si program itu gitu ya, si channel itu channel, gitu ya. ya si channel ini bisa layak mendapatkan iklan atau endorse gitu, Oke. ya. Jadi percayalah teman-teman, membayar itu bukan sesuatu yang tidak oke, karena Anda mewujudkan tadi ya, eh, dari yang tidak punya produk, Anda Ya, mau buat produk, Anda belanja dulu ke pasar misalnya, ya. oke. Nah, Anda kan menukarkan uang dengan bahan baku, ya kan, yang setengah Mm-mm. jadi maupun yang udah jadi, yang Ya, ya, belum jadi ya. gitu. Ya, ya, Dan ada ya. proses. Anda proses pakai apa? Misalnya oven kah, mixer, kompor kah, misalnya gitu. Ya, ya, Itulah ya. alat-alat yang Anda investasikan untuk memproses produk tadi, punya nilai tambah tersendiri, Ya, gitu kan. ada orang yang dipakai yang membantu Anda untuk melakukan itu gitu Anda ya. bayar lagi tuh orang itu, gitu Oke, ya. Ya, ya, ya. setiap bulan gitu kan. Anda juga puas karena Anda membuka lapangan kerja, gitu kan. Itu juga Anda perlu membayar perasaan itu dengan Wah, membayar orang yang mungkin belum berkualitas bekerjanya di tempat Anda. Tapi Anda ya, merasa ya udah, ya dia dapat pemasukan dari sini kan, saya jadi punya ikut bahagia gitu ya. ikut bahagia gitu ya. Anda pertahankan itu. Wah, Sementara ini nampar banget pola pikir ya Coach Zan ya. iya, Oke. Anda mau pergi ke suatu tempat juga perlu, ya kalau katakanlah kita nggak naik mobil pribadi, kita naik gokar, kita buka aplikasinya, kok gokar ya, pokoknya aplikasi online gitu ya. Iya, heeh. Ini nggak disponsorin sama itu ya sebenarnya ya. Biasanya kalau yang udah senior-senior itu kayak mengubah pilihan dari yang satu ke yang lain agak-agak gimana gitu ya. Iya, Pokoknya iya, kuat iya. gitu ya. Iya. Makanya strategi untuk produk baru sasarlah anak muda yang Karena tadi gampang berpindah. kecenderungannya masih pakai sistem satu, soal sistem berpikir satu tadi, main cepet aja gitu loh kan. Iya, iya benar-benar sih. Nah, Anda buka aplikasinya, Anda tentukan tujuannya, dan Anda bayar dong. Ya, Jadi ya, ya.
hal-hal apa ya, transaksi dalam bagaimana kita mendapatkan tujuan kita lebih cepat itu sah-sah saja gitu pembayaran. Kalau Anda perlu menyesuaikan nilai atau kondisi yang perlu Anda bisa ceritakan ya silahkan gitu kan. Nah, karena program ini dirancang dengan tailor made ya, dengan Hmm, apa unik gitu ya, sesuai ya, kondisi-kondisi tertentu si owner. ya, ya. Jadi Kok ya, jadi dengan kata lain bisa dikatakan bahwa sebenarnya para pebisnis yang berinvestasi ya, saya jadi menggunakan terminologi atau istilah berinvestasi pada program bisnis coaching, mm, sebenarnya dia sedang eh, apa kayak sedang eh, bertani gitu ya, sedang berkebun gitu ya, untuk dirinya sendiri gitu ya Coach Izan ya. betul. Ya dalam rangka dia menambahkan nilai tambah dia gitu ya. Iya, iya, Dari iya, yang iya, tadi proses kerjanya masih biasa jadi luar biasa. iya, Melakukan iya, proses iya. apa caranya? Bagaimana caranya? Melakukan proses transisi, menemukan apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus Hmm, dimulai, ya, menemukan ya, langkah pertamanya, dan oke. mencoba hal-hal baru yang mungkin efektif dilakukan. Nah, Anda kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan yang sifatnya memberdayakan, yang membuka kesadaran Anda, bahkan bisa jadi mendapatkan pencerahan gitu ya, karena hal Hmm. tersebut ada di dalam diri Anda tapi nggak kepikiran gitu. Coach, menarik banget ini gitu ya bahwa eh, awalnya kita pikir untuk memulai sebuah usaha kita tinggal ATM aja gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Mm-mm. Amati, oke lah, amati gitu ya. Ya cuman ngamatin doang gitu kan bisa lah gitu kan. Tiru, ya ayolah kita tiru, orang udah kita amatin kita bisa tiru, tapi nirunya itu kita modifikasi dikit gitu loh kan. Ya oke lah mau melakukan modifikasi, kita masing-masing orang cenderung punya pola pikir kayak apa, punya punya cara gitu ya, pendekatan, punya tujuan segala macam, jadi modifikasinya ya cenderung ke sana. Nah tapi ternyata eh, pada saat teman-teman berpikir perlu meningkatkan level dari bisnis teman-teman gitu ya, sahabat PGAP gitu ya, eh, ATM yang di awal ini tidak bisa lagi divalidasi sebagai eh, proses lanjutan. Gitu ya Coach Izan ya? Kira-kira gitu nggak Iya. ya? Nah, sebenarnya proses ATM tetap Oke, tetap oke, dilakukan ya, baik, oke. tapi levelnya. Nah, Ya, artinya kalau misalnya kita mau meniru sesama, misalnya sesama pedagang, dia lakukan cara yang lebih baik. Nah, berarti kita tiru apa yang dilakukan lebih baik, tapi kita modifikasi gitu. ya, Nah, yang oke. ditiru adalah levelnya sesama pedagang. Kalau Ya, yang tadi yang kita bahas ya, ya, heeh. kalau di Tadi awal kasus tadi, kasus tadi gitu ya. Heeh. ya kan bisnis modelnya beda, Ya, ya kan? ya, Nah, lingkungannya beda gitu kan. ya, Nah, ya. maka dia mm, perlu mengupgrade identitasnya dulu, Coach. Ya, Hmm, jadi nggak bisa ATM dengan bisnis dia sebelumnya, ya kan? oke, oke, Karena oke. beda bisnis modelnya. Ya, Dia ya, tiru ya. dulu bisnis model yang ada. Oke, Coach, saya sudah, Coach, sudah tiru dan modifikasi. Bisnis kita itu kafenya cenderung lebih murah dibanding harga-harga apa kafe sejenis di lingkungan tersebut, ya. Ya, Jadi ya. sebagai gambaran itu lingkungannya, lokasinya tempat dekat dengan kampus dan sekolah yang cukup ternama, ya, swasta Mhm. yang cukup ini ya, eh, high class gitu ya. Dan Ya, dengan kafe-kafe yang di sana itu eh, harganya bisa bisa katakanlah satu bersaing lah pokoknya gitu ya. saing ya Oke, enam puluh oke. ribu minimal ya Woi, spending oke. power ya kan, Mhm. makan minum tuh 60.000. Nah, dia bisa ciptakan itu bisa 30.000 spending power, 35 Hmm, gitu oke, ya. oke. Nah, jadi setengah atau cenderung ke atas gitu ya. Ya, ya, Nah, eh, itu bisnis modelnya oke sih. Sudah bisa berhasil di ATM gitu. oke, oke. Ya, tapi dirinya belum tentu ya, karena cara-cara yang dipikirkan itu berdasarkan identitas sebelumnya.
ya. Identitas Hmm. sebelumnya adalah sebagai pedagang, gitu. Atau Cara-cara cara-cara ya, ataupun eh, capaian-capaian yang sudah dicapai gitu ya, yang ya, berhasil didapatkan itu ya, masih menggunakan levelnya dirinya di di model bisnis ya, atau di di tingkatan yang eh, di bisnis yang lain di bisnis yang ya, sebelumnya gitu ya Kosan ya. ya. Oke. Kalau gini konkretnya, di bisnis sebelumnya market dia lebih kuasain Hmm. karena mungkin dari sisi usia ya kayak pendidikan itu kan sebenarnya customernya adalah orang tua gitu ya. Hmm. Nah, mungkin bisa lebih ngerti ya karena seumuran gitu ya kondisinya. Oke. Oke. Atau dia punya travel juga, misalnya travel umroh. Berarti Hmm. para orang tua ini bisa diedukasi untuk keluarganya juga bisa umroh gitu kan. Hmm. Oke. Oke. Sepertinya punya travel umroh juga. Nah, Oke. kemudian punya catering juga gitu ya, emak-emak gitu ya buat usaha catering ya, yang pesen kue-kuenya juga mama gitu ya, contohnya gitu Ya. 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 Begitu masuk ke kota ya, kafe dengan target marketnya anak muda. Nah, ini nih harapannya kan ponakannya tadi yang di di delegasi untuk ngelola gitu ya, bukan di Oke. delegasi ya, di koordinasi lah gitu ya untuk Hmm. mengelola. Hmm. Nah, tapi memimpin para anak muda ini kan sesuatu skill yang berbeda dari skill sebelumnya, di Ya. mana dia eh, cukup melakukan A, ya hasilnya A gitu. Nah, Ya. begitu bersama dengan para anak muda ini, dia dia perlu upgrade leadershipnya, dia perlu upgrade pemahaman tentang manusia. Gimana sih Gen Z ini kita bisa menginspirasi gitu ya, bisa Ya, 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 menggerakkan gitu kan. ya, Nah, ya, ya. di sana coach, jadi bisnisnya bisa berhasil di ATM, tapi kepribadian atau identitasnya ya itu belum tentu bisa mudah di ATM gitu. Oke, menarik nih, Coach. Jadi yang perlu di ATM, jadi melakukan ATM itu juga ada tahapan-tahapannya. Selain juga eh, kita mau melakukan ATM apa, kita perlu lihat siapa yang melakukan ATM tersebut. Gitu ya, Coach Betul. ya? Ya, Oke, ATM perlu disesuaikan dengan kepribadian. Oh, ya makanya topik saya atau yang di seminar kemarin mm-mm. setup bisnis melalui setup diri itu relevan. Ya, Jadi ya, ya, ya. ketika kita set up diri kita, maka bisnis kita bisa works gitu, sesuai gitu, ya kan? Jadi kalau sudah, Coach, hmm, ya gimana? eh, gimana hubungannya dengan setup diri sebelum setup bisnis gitu ya. Eh, sementara kan yang diperlukan adalah proses ATM saja gitu coach ya. Ya, Eh, jadi dirinya disiapkan terhadap ATM yang akan dilakukan atau dirinya di difirmkan, diyakinkan dulu gitu ya terhadap terhadap apa yang akan dia mau lakukan atau dia mau capai gitu ya dari apa yang dia lakukan. Gitu ya coach Zan ya? setup diri itu sesimpel ability coach. Jadi dia Hmm. punya kemampuan apa untuk bisa memimpin tim, misalnya. Kalau sebelumnya dia berdagang, dia cuma memimpin para pembantu atau asisten pekerjanya, ya, pembantu di ART, situ. ART gitu ya. Bukan ART ya, bukan ART. Oh, Saya bilangnya kalau karyawan yang belum masuk ke level thinker, mereka heeh. hanya membantu Anda bekerja, Hmm. ya kan? Jadi pembantu itu adalah singkatan dari pekerja yang membantu, Ya, belum belum berkontribusi, belum 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 berkontribusi pikiran. belum sebagai tim yang berkontribusi tadi gitu ya, Coach ya. Betul, karena tim itu beda sama karyawan biasa. Tim itu together, Oke. everyone achieve more, gitu Hmm. kan? Bersama-sama, semuanya mendapatkan lebih, baik pendapatan maupun tanggung jawab. Hmm. Ya Oke, kalau oke, cuma oke. ngerame-ramein doang, bantuin sana bisa, kamu tolong ambilkan ini, ayo kamu ini lakukan ya. Berarti kan cuma membantu Anda. Ya saya bilangnya pembantu, ya. Oke. Mulia kok, pembantu kan mulia. Ya, ya, ya. Ya, Iyalah kalau kalau nggak ada pembantu kan apa yang
perlu kita kerjakan, jadinya juga tidak terlaksana dengan baik gitu kan, seperti Iya, itu Coach ya. iya. Makanya Pembantu itu makanya kan Anda, mulia. ya, pembantu kan adalah orang yang Anda percaya, dekat Ya, untuk ya, membantu Anda secara pribadi. ya, 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 Nah, tapi kebanyakan orang itu malah judulnya delegasi. Padahal mereka hmm, lakukan abdikasi, lepas tanggung ya, jawab. Nih kamu ngelola nih bisnis. Ini ya, kamu, ya, 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 kamu saya tinggalin beres ya. Padahal belum ada namanya sistem, gitu ya. Nah, itu ya, kita ya, intermezzo sedikit coach. Kembali ke ya, tadi ya, ability. ya, Nah, ketika dia melakukan bisnis kafenya ini, dia kan sudah dilengkapi dengan anak muda yang jadi tim ya, gitu ya. ya, 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 yang lebih relevan ya untuk market mereka gitu, yang lebih ngerti. Nah, saat sekarang ini yang diperlukan adalah identitas sebagai pemimpin atau business owner gitu. Ya, bukan hmm, lagi pedagang atau pengrajin atau pendidik tadi ya. Pendidik itu kan ya, yang ya, bidang sekolah tadi ya, yang lembaga pendidikan tadi ya. kalau pendidikan. Nah, berarti ability-nya apa? Itu cek ya. Ability-nya adalah bagaimana menginspirasi, mendorong anak muda ini bisa bergerak, tersentuh hatinya untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya di kafe tersebut, ya Coach, kan? terlalu sebelum dilanjutin, ability itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan, Kemampuan, oke. kemampuan dia sebagai leader, kemampuan dia sebagai owner, gitu kan, Hmm, untuk menggerakkan, menginspirasi orang-orang di bisnisnya itu, gitu kan. oke. Nah, kemudian dari ability itu kita cek kalau dia belum mampu, ya kita cek apa yang menjadi belief systemnya. Dia punya limiting belief nggak? Dia punya batasan keyakinan nggak dari ability tersebut yang perlu dia latih gitu. Nah, kalau dia punya batasan keyakinan, ya kita cek value-nya, gitu kan. Nah, kalau ada value yang sebenarnya punya outcome yang benar-benar oke, gitu ya, tapi dia sulit untuk melakukan kemampuan tadi, melatih kemampuannya. Nah, kita cek identitasnya, apakah masih terjebak kepada identitas pedagang, pendidik, dan tadi tuh penyelenggara umroh misalnya. Hmm, ya, ya, Kalau ya, punya ya, travel umroh, ya, ya ya, 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 itu banyak pebisnis yang setuju, ya, yang artinya gini ya, nggak semua. Saya bilang banyak, berarti nggak semua. ya, Disclaimer dulu. ya, Saya bilang eh, jangan terjebak jadi travel umroh yang hanya penyelenggara perjalanan umroh. Itu kayak IO. Kalau mau jadi pemilik bisnis umroh, ya, atau pemilik bisnis travel umroh maksud saya, ya, ya, beda identitasnya, beda ability-nya, beda hasilnya. ya, Jadi kalau cuma IO doang, ya, ya saya nggak menyamakan ritual perjalanannya, tapi prosesnya ya mirip ya kalau kita mau bawa anak-anak jalan ke mana, wisata ya, edukasi kemana, ya kan gitu. ya, ya. Ya kalau kayak gitu mah orang banyak bisa orang-orang banyak ya yang bisa melakukannya. Coach, izin saya potong. Saya memaknainya jadi eh, menjadi seorang eh, pemilik bisnis travel umroh itu Mm-mm. pikiran, jiwa, ruh, raganya, emosinya itu itu tercurah di bisnis tersebut, gitu ya Coach ya. Iya di bisnisnya Seba- bukan. Mm-mm. Ya, sebagai sebagai penyelenggara perjalanan umroh gitu ya. lebih dari itu coach. Iya, bukan bukan cuman menyelenggarakan perjalanan umroh maksud saya kan gitu ya. Benar, benar. Ya, ya, Kalau cuma sebagai penyelenggara doang, di saat kebutuhan orang itu sangat-sangat kuat untuk perjalanan umroh, perjalanan spiritual yang sangat-sangat diidam-idamkan orang lain mah, ya demand-nya besar sampai ada yang berani minjem lah, ngutang gitu kan. ya, jual tanah gitu ya. Iya, banyak ya Ya, orang-orang juga bisa lakukan kan gitu. ya, 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 Nah, ya, ya. untuk bisa muncul dari keramaian atau muncul lebih terdepan dari kompetitor, Anda perlu menjadi pebisnis travel umroh, ya kan? Ya, ya, Pebisnis jasa pendidikan atau instansi pendidikan, ya kan? Pebisnis catering, bukan hanya pengrajin, pembuat kue catering gitu. ya, Itu ya, 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 ya. identitas.
Insya Allah ini bisa dipahami sama sahabat PGAP gitu ya, bahwa ini bukan suatu yang uh, isapan jempol gitu ya. Ini bukan cuma sekedar lip service gitu ya, tapi bahwa saya memaknainya ini bahwa pada saat Anda menjiwai diri Anda sebagai apa pada bisnis yang Anda pikir Anda Anda jalankan gitu ya. eh, apakah Anda hanya menjadi tadi IO, semacam IO penyelenggara aja seperti kata Coach Isan tadi gitu ya. Untuk kayak contohnya kayak apa travel umroh tadi gitu ya. Anda cuman eh, saya ngerti kok mekanisme pesen tiket, pesen apa segala macam. Nah, itu kan kayak cuman IO aja, penyelenggara aja gitu ya. Tapi jika Anda ini mungkin contoh kasus ya yang nanti ini mungkin buat pelaku kuliner, pelaku jasa apa segala macam yang lain gitu ya, fashion gitu ya. Ini bisa juga diterapkan bahwa eh, apa yang Anda lakukan pada bisnis yang Anda kreasikan, Anda bangun gitu ya, itu akan menjadikan orang lain menjadi seperti apa, gitu ya Coach Susan ya? Bis Anda jadi apa bagi orang lain, Ya, menjadikan mereka dari apa menjadi siapa. ya itu dia. Ya, 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 ya. Jadi kalaupun misalnya sampai jual tanah gitu ya untuk umroh karena mereka percaya eh, mengikuti perjalanan umroh bersama travel Anda itu mereka bisa menjadi seseorang yang eh, semakin Cuma bertakwa pengunjung, misalnya. Ya, cuma pengunjung ke Tanah Suci ya, menjadi orang yang ya, ada transformasi di sana. Dan ya, itu ya, ya, berkesan banget. ya, Sehingga ya, dia ya, nggak yang kayak, oke, tahun ini kita sama travel umroh. Tahun depan sama yang lain deh. ya, ya, ya. Itu dia makanya membedakan ATM itu perlu lihat identitasnya siapa yang akan kita ATM Iya. gitu ya. Untuk Coach menyadari ya. identitas itu, Ya, kadang perlu digali dengan proses yang ya, mendalam. ya, ya, ya. Wih, ini eh, obrolan daging banget gitu ya. Coro curcolan karena khususan ketemu salah satu peserta seminar gitu ya. Ternyata eh, segitu dalamnya gitu ya sahabat PGAP kita kita sebagai business coach itu memvalue apa yang teman-teman sahabat PGAP dalam tanda Ya, kutip keluhkan atau tanyakan gitu ya kepada seorang business coach gitu lah. Nah, ya, kami kami memang bukan Tuhan, kami bukan malaikat gitu ya, tapi kami ingin mengajak Anda sendiri gitu ya, menggali apa yang menjadi potensi diri Anda, mengenali apa yang menjadi potensi diri Anda, ya. Kemudian itu dimunculkan, dioptimalkan gitu ya, guna Anda menjadi pribadi yang lebih lebih baik bagi diri Anda sendiri dan karena Anda sebagai seorang pemilik bisnis itu menjadikan bisnis Anda juga menjadi lebih baik dan menjadi makna buat buat orang banyak. Gitu ya khususannya. ya, dan coaching adalah ruang aman untuk Anda Ya, berproses. Ya, ya, melakukan transisi demi transisi untuk Anda mengubah diri Anda atau bertransformasi ya. ya, Untuk menjadi pribadi, bukan pribadi tepatnya, tapi identitas yang berbeda demi ya, tujuan yang Anda inginkan. Ya betul. kan? Dan untuk itu Anda berani bayar berapa? Ya, Berapa yang layak Anda keluarkan investasinya untuk hasil yang tadi kita ceritakan, ya. gitu. Silakan Anda Oke. berpikir lambat. Mm, mm, mm. Itu kembali ke bukunya Daniel Kahneman tadi gitu kan. Khususan ini karena waktu juga gitu ya, jadinya kita kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang gitu ya, yang Ya, berikutnya gitu ya. Apa khususan apa hal yang ya, menjadi menarik atau yang menjadi garis garis bawah dari ya. episode kali ini khususan? Mulai dari owner. Mulai dari owner. Perubahan itu mulai dari owner yang mau bertumbuh. Hmm. Jadi kalau ownernya nggak bertumbuh, kita juga udah bahas studi kasus yang di topik kita sebelumnya, di Ya, PGAP sebelumnya. ya, Eh, ada banyak, silakan Anda simak-simak ya.
intinya kita as a coach gitu ya. Kalau misalnya diminta coach kita punya karyawan bisa di coaching nggak? No, 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 no. Anda dulu. Mulai dari Anda dulu. Ya. Karena kalau Anda yang mulai perubahan dari diri Anda, karyawan Anda akan melihat perubahan itu sendiri dan akan terinspirasi untuk juga melakukan perubahan pada apa yang mereka dan bisnis Anda inginkan gitu. Dan tentu balik ya kepada apa yang Anda inginkan akhirnya. Iya, Karena iya. eh, coach itu melatih leadernya atau owner di sini untuk bagaimana mentreatment atau melatih timnya mereka untuk tim bagaimana meng-create sebuah pola kerja atau sistem yang fit dan adaptif ya untuk menjawab tantangan dalam bisnis dan hasil dari sana memunculkan atau menghasilkan income yang lebih besar dan income ini akan kembali ke Anda ya. Siklus ini akan terus seperti itu ya. So, kalau Anda menempatkan coach untuk melatih tim Anda, jangan kaget nanti tim Anda lebih hebat dari Anda. Nah, kami para coach ya, bisnis coach khususnya melatih Anda sebagai pemimpinnya untuk Anda bisa mengeluarkan potensi hebat Anda sendiri yang sudah ada, yang masih terbelenggu menjadi keluar ya, Jadi merdeka menjadi gitu ya. merdeka gitu. Iya. Nah, ya dengan kata lain sebenarnya seorang bisnis coach bukan tidak tidak mampu untuk mengcoaching tim dari sebuah usaha gitu ya. Tapi apakah Anda siap gitu ya pada saat tim Anda ternyata secara pola pikir, pola diri dan pola aksinya itu melebihi dari kapasitas diri Anda sebagai pemilik usahanya. Gitu Iya, ya, coach ya. ya, ya. Untuk Menarik Anda tuh. memberikan izin kepada tim Anda memutuskan sesuatu, memberikan Ya, saran, itu betul, perlu ilmu, betul. perlu pemahaman, perlu intelektual dan identitas yang kuat gitu. Ya, Ya, jangan ya, sampai ya, nanti timnya udah kasih masukan bagus, ternyata Anda belum bisa memprosesnya gitu. ya, Maka ya. mulai dari Anda ya, para pemimpin bisnis, pemilik bisnis yang mau bertumbuh. Ya, Ya, bisa cari tahu Coach Isan ya di sosial media dan juga Coach Novi. Nah, nanti ya, silakan Anda bisa explore. ya. Coach Sisan dan sahabat PGAP, pebisnis nggak pensiun, kita karena waktu juga terpaksa mengakhiri episode kali ini gitu ya. Stay tune terus di pebisnis nggak ada pensiun ya. Kita akan bahas lagi atau kita akan ngobrolin lagi atau kita akan curcol-curcolan lagi gitu ya. Ini ibaratnya pemilik bisnis tahu dapur dalemannya bisnis coach nih gitu ya. Tapi insya Allah kita nggak ngomongin yang jelek gitu ya, tapi justru kita membahasnya secara terstruktur gitu ya. Eh, Insya Allah itu menjadi inspirasi buat sahabat PGAP. Coach Susan, Ya, terima kasih banyak buat sesi kali ini, episode ini gitu ya. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang ya dengan topik-topik bahasan yang tentunya akan lebih menarik-menarik lagi gitu ya. Coach, sebelum ditutup, boleh nanti Ya, diulang lagi di closing statementnya. Saya ya, menambahkan eh, purpose dari PGAP ini ya saya dan Coach Novi adalah memberikan sudut pandang secara konteks bagaimana Anda menyadari hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan, ya, perlu ya, ada pergerakan bahkan ya ya, ya, untuk bisa mencapai lebih dekat kepada apa yang Anda inginkan. Itu ya. Coach. Silakan Oke. ditutup Coach. Udah barusan penutupnya lebih keren konsisten kayaknya gitu kan. Jadi kami kami akan eh, mendampingi Anda berproses gitu ya. Kami mendampingi Anda berproses dalam rangka Anda memiliki pola pikir yang menjadikan Anda yakin pada diri Anda menjadi siapa, guna Anda melakukan tindakan-tindakan yang akan membawa Anda pada tujuan membawa Anda pada tujuan Anda semakin dekat gitu ya, seperti apa yang Anda tentukan masing-masing. Jadi bukan bukan karena kami, bukan kami yang punya tujuan, tapi Anda yang punya tujuan. Oke, Coach Susan, sahabat Oke. PGAP, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.